Wahai malaikat maut, datanglah kepada Musa sekali lagi dan katakan kepadanya, al-hayatu turid, apakah engkau menginginkan kehidupan selamanya? Fa in kunta turidul haya, andai engkau wahai Musa menghendaki kehidupan selama-lamanya, fada' yadaka, maka letakkanlah tanganmu ala matni thawrin, di atas punggung atau pundak lembu. Fama tawarat jaduka min sya'natin, berapa banyak nanti bulu itu yang engkau pegang, fa innaka ta'isu min hasanatan, maka satu bulu yang copot yang engkau sentuh maka diganti dengan 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam kajian seri perjalanan akhirat. Tema yang kita angkat seputar sakratul maut. Tema kecilnya ialah orang-orang yang didatangi malaikat maut. Adakah di antara hamba-hamba Allah, umat manusia, didatangi malaikat maut sebelum malaikat maut itu mencabut nyawa seseorang tersebut? Jawabannya tentu ada. Ada di antara hamba-hamba Allah yang datang kepadanya malaikat maut bukan untuk mencabut nyawanya, bukan untuk mewafatkannya, bukan untuk mematikannya, tetapi kedatangan malaikat maut itu pada awalnya adalah untuk menziarahi atau mengunjungi hamba tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali bercerita bahwasanya Nabi Yakub alaihi salam sebelum meninggal atau ketika beliau masih hidup didatangi oleh malaikat maut untuk menziarahinya, bukan tujuan untuk mencabut nyawanya. Dikatakan hukiya anna rajulan minas salihin, diceritakan bahwa ada seorang orang soleh, ra'a walidahu fi manamihi, dia melihat bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan ayahnya. Faqala, lalu kemudian orang ini berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, kaifa anta, apa kabarmu? Wa kaifa haluka? Faqala lahu, ya waladi isna fid dunya ghafilin wa mitna ghafilin. Wahai anakku, bapak dahulu hidup dalam keadaan lalai dan mati pun dalam keadaan lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Zuhri Riyad, dalam kitab Zuhri Riyad, kana Yaqubu alaihi salam muakhiyan li malakil maut. Nabi Yakub alaihi salam bersaudara, berteman dengan malaikat maut. Fazarahu, lalu kemudian malaikat maut itu mengunjunginya. Faqala lahu Yaqub alaihi salam, maka Nabi Yakub alaihi salam bertanya kepada malaikat maut, ya malakul mauti, wahai malaikat maut, azairan ji'ta am qabilun ruhi, engkau mendatangiku untuk mencabut nyawaku atau untuk sekedar berziarah? Faqala, malaikat maut itu menjawab, bal zairan, wahai sahabatku, aku mendatangimu untuk berziarah. Qala, dan dia berkata, fa inni as'aluka hajatan, aku berminta kepadamu satu permohonan. Qala wa ma hiya, apa itu? Qala an tu'limani idza dana ajali, kalau engkau datang kepadaku untuk mencabut nyawaku, maka kabarkan kepadaku, kata Nabi Yakub alaihissalam. Wa aradtu an taqbida ruhi, dan wa aradta, dan engkau hendak mencabut nyawaku atau mencabut ruhku. Faqala, malaikat maut itu pun berkata, na'am
"Ya wahai saudaraku, ursilu ilaika rusulaini aw salasatan." Aku mengutus kepadamu 2 utusanku atau 3 utusanku sebelum aku mencabut nyawamu. Falamman qada ajaluhu, ketika ajalnya, ajalnya Nabi Yakub alaihissalam sampai, ata ilaihi malakul mauti, barulah malaikat maut itu datang kepadanya. Faqala azairan ji'ta am liqabadi ruhi. Wahai saudaraku malaikat maut, kata Nabi Yakub alaihi salam, kedatangan engkau ini untuk berziarah atau untuk mencabut ruhku? Faqala liqabadi ruhika. Wahai Yakub, aku mendatangimu untuk mencabut nyawamu. Lalu kemudian Nabi Yakub terperanjak kaget. Faqala awalasta kunta akhbartani, bukankah engkau terlebih dahulu mengabarkanku annaka tursilu ilayya rasulaini aw salasatan, engkau mengutus kepadaku 2 atau 3 utusan. Qala, lalu kemudian malaikat maut itu berkata, qad fa'altu, sungguh aku telah melakukannya. Bayadu sa'rika ba'da sawadihi, putihnya rambutmu setelah menghitam. Itu tanda yang pertama, utusan yang pertama. Wadu'fu badanika ba'da quwwatihi, lemahnya badanmu setelah kuat. Wanhina'i jismika ba'da istiqamika, dan lemahnya tubuhmu setelah sebelumnya menjadi tegak kuat. Hadhihi rusuli, inilah utusan-utusanku ya Yakub, wahai Yakub, ila bani Adam, kepada anak Adam, qablal mauti, sebelum kematian datang kepadanya. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cerita yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bahwa Nabi Yakub alaihi salam meminta kepada malaikat maut sebelum mencabut nyawanya, maka hendaklah mengutus beberapa utusan kepadanya agar Nabi Yakub bisa bersiap-siap. Itu kisah yang pertama. Adapun kisah yang kedua yang disebutkan oleh Imam Muslim, ketika malaikat maut akan mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Namun ternyata Nabi Musa alaihissalam belum lagi hendak meninggal, belum sampai ajalnya. Lalu kemudian malaikat maut itu kembali kepada Allah dan mengadukan bahwa Nabi Musa belum mau untuk meninggal dunia. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, jaa malakul mauti ila Musa alaihi salam, malaikat maut mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Faqala lahu, lalu kemudian mengucapkan salam lahu, ajib rabbaka, penuhilah panggilan Tuhanmu. Qala falatama Musa alaihi salam aina malakil mauti, lalu kemudian Nabi Musa memukul kepala atau mata malaikat maut, faqa'aha, lalu kemudian keluarlah biji mata malaikat maut tersebut. Qala faraja'al malaku ila Allah, lalu kemudian malaikat maut datang kepada Allah. Faqala, lalu kemudian bertanya, innaka arsaltani ila abdin laka la turidul mauta, wahai Allah, engkau mengutusku kepada hambamu yang belum mau meninggal. Wa qad faqa'a aini, dan dia telah mengeluarkan biji mataku, yaitu menamparku sehingga biji mataku keluar. Faqala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, faraddallahu ilaihi ainaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kedua biji mata malaikat maut tersebut. Wa qala, lalu kemudian berkata, irji ila abdi, wahai malaikat maut, kembalilah engkau kepada hambaku, fakul, dan katakan kepadanya. Maksudnya ialah, wahai malaikat maut, datanglah kepada Musa sekali lagi dan katakan kepadanya, al-hayatu turid, apakah engkau menginginkan kehidupan selamanya? Fa in kunta turidul haya, andai engkau wahai Musa menghendaki kehidupan selama-lamanya, fada' yadaka, maka letakkanlah tanganmu ala matni thaurin, di atas punggung atau pundak lembu. Fama tawarat jaduka min sya'natin, berapa banyak nanti bulu itu yang engkau pegang, fa innaka ta'isu min hasanatan, maka satu bulu yang copot yang engkau sentuh maka diganti dengan 1 tahun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira berapa banyak bulu lembu tersebut yang dipegang oleh Nabi Musa? Tentu sangat banyak sekali. Maka ketika Nabi Musa melihat sebanyak itu umurnya akan ditambah,
Nabi Musa pun mengatakan, qala summa tamutu. Tidak, aku tidak mau hidup lebih lama lagi. Lalu kemudian Nabi Musa pun diwafatkan. Qala fal ana min qarib. Sekarang sudah dekat masanya. Rabbi amisni minal ardil muqaddasah. Ya Tuhanku, wafatkanlah aku di bumi yang disucikan. Ramiyatan bihajarin, yang jaraknya 1 jauh lemparan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, lau anni indahu la ra'aitukum. Kalau aku berada di sisinya, akan aku perlihatkan kepada kalian kuburnya ila janibit tariq, di dekat jalan indal kathibil ahmar, yang berada di tepatnya pada gundukan pasir. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa hikmah yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah bahwa ternyata Nabi Musa alaihi salam pernah bertemu dengan malaikat maut sebelum ajal datang kepadanya. Yang kedua, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi tawaran kepada Nabi Musa alaihi salam untuk hidup lebih lama lagi. Lama hidup itu kisaran seberapa banyak bulu lembu yang ia pegang, maka setiap bulu itu diganti dengan 1 tahun. Yang ketiga hikmahnya ialah bahwasanya kita dianjurkan untuk diwafatkan atau dikuburkan di dekat orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, para ulama. Kenapa demikian? Karena dikubur di samping orang-orang yang alim, kita akan mendapatkan syafaatnya. Sama seperti kita hidup di dunia. Jika kita bertetangga dengan orang yang baik, kita pun akan nyaman, akan tentram. Kalau kita bertetangga dengan orang yang tidak baik, maka kehidupan kita pun tidak nyaman dan tentram, tidak akan damai. Apa sebab? Mungkin akan mengganggu kita. Pada jam 12 malam misalnya, kita ingin beristirahat, ketika itu dia mungkin main karaoke, mungkin ketika itu membuat keributan, mungkin ketika itu dia membuat sesuatu yang gaduh. Maka kita tidak ingin di dunia bertetangga dengan orang yang tidak baik, apalagi di alam kubur. Kita pun tidak ingin dikuburkan dekat kuburan orang-orang yang ahli maksiat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kisah orang-orang yang pernah ditemui oleh malaikat maut sebelum malaikat maut itu datang kepadanya. Mungkin kepada kita pun demikian. Ada utusan-utusan, tanda-tanda daripada malaikat maut itu. Mungkin dia menyerupai manusia, mungkin dia menyerupai makhluk lain, di mana makhluk itu sebenarnya adalah malaikat maut yang ingin memberi peringatan, menegur kita dengan caranya tersendiri. Tapi kita tidak menyadari, tidak tahu bahwa itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita senantiasa diperintah untuk berbuat baik kepada siapapun yang kita jumpai, kepada siapapun yang kita temui, baik itu di rumah kita, orang yang datang kepada kita, ataupun mungkin di tengah jalan dan lain sebagainya. Sebab bisa jadi yang datang itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.